Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, kita akan melanjutkan kajian kita Taman Orang-orang yang Soleh ya. Kita telah berbicara tentang niat dan pentingnya niat dalam kehidupan ini. Maka inwil khair. Para ulama memberikan wasiat. Inwil khair. Niatlah untuk berbuat baik. Selama engkau memiliki niat berbuat baik, engkau dalam kebaikan. Hilangkan bisikan-bisikan buruk. Keinginan-keinginan yang tidak diridhai Allah Jalla Jalaluh. Ingin menyakitin orang, ingin melakukan tindakan hasad, iri, dengki kepada orang. Hilangkan semua itu. Tapi ganti niat itu dengan niat kebaikan. Dan subhanallah, ketika seorang muslim memiliki niat baik, dia bekerja untuk niat yang baik, Masya Allah, ana baru berasa nih, ternyata meja ana gak pernah digosokin sama anak-anak nih. Isyhad ya syabab. Ketika seorang punya niat baik, insya Allah dia akan hidup dalam kebaikan selalu. Baik, kita masuk ke hadis yang 12. Hadis yang 12 ini hadis yang sebenarnya sangat ma'ruf. Kita sering mendengarnya. Tapi hari ini kita akan mendengarnya, membacanya, dan semoga setiap kali seorang muslim membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, harapan ana setiap kali itu dia mendapatkan faedah. Tidak ada kata bosan, jenuh mendengarkan sabda-sabda Rasulullah SAW. Imam Nawawi mengatakan, wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, dan dari Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Subhanallah ya, kita lihat nama ayahandanya adalah Abdullah. Umar bin Khattab yang memberikan nama tersebut. Dan nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ketika Abdullah memiliki anak, maka dia dengan segera memberikan nama buat anaknya Abdurrahman. Sehingga dia memiliki kunyah Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhalu. Ada 3 orang. 3 orang ini pergi melakukan perjalanan dari orang-orang sebelum kalian. Nabi itu sering cerita tentang orang-orang sebelum kita. Cerita tentang Bani Israel. Untuk apa? Agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Seorang muslim ketika mendengarkan sebuah cerita, cerita itu bukan hanya sebagai pengantar tidur. Kisah itu bukan hanya sebagai hiburan buat dirinya, tapi kisah yang diceritakan oleh Allah Jalla Jalaluh dan disampaikan oleh Nabi SAW penuh dengan pelajaran, ibrah buat kita bersama. Nabi menceritakan 3 orang yang mereka dalam perjalanan, kemudian mereka ingin bermalam. Mereka mendapati sebuah gua.
Dan disitulah mereka bermalam. Fadakhalu, mereka masuk. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Fasaddat alaihimul ghar. Subhanallah. Itu takdir ilahi. Ketika mereka masuk ke dalamnya, tiba-tiba ada batu besar yang menggelinding dari gunung dan menutup gua tersebut. Kenapa batu tersebut tidak menutup gua sebelum mereka datang? Kenapa setelah mereka berada di dalamnya, baru batu itu datang menutupnya? Di sini seorang muslim percaya dengan takdir ilahi. Nabi mengatakan, "I'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak." Ketahuilah bahwa apa yang menimpamu memang dia harus menimpamu. Nggak akan meleset dari dirimu. Dan sebaliknya apa yang meleset dari kita memang sejatinya sudah ditetapkan dia meleset dari kita. Nggak mungkin menimpa kita. Maka di sini mereka masuk ke dalam gua. Batu itu menggelinding dan menutup mereka. Siapa yang berkehendak? Rabbul Alamin. Faqalu. Lalu mereka di dalam gua tersebut. Tentunya dalam kondisi khawatir. Bingung. Tapi kebingungan itu tidak berlangsung lama. Karena mereka memiliki Rabbul Alamin. Mereka tahu peristiwa ini dilihat oleh Allah. Dan Allah yang menentukannya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka duduk bersama. Dan mereka berkata, Innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah bisalihi a'malikum. Sesungguhnya tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini. Batu ini besar, didorong nggak bisa. Mereka sudah berusaha, udah nggak mungkin. Karena mereka yakin kejadian ini adalah Allah yang menentukannya, maka mereka mengatakan itu. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini, melainkan hanya ada satu jalan. Yaitu kalian berdoa, memohon kepada Allah. Dengan wasilah amal soleh kalian. Bukan sembarangan doa. Kenapa? Karena kondisi mereka memang sangat membutuhkan bantuan Allah. Mereka tidak bisa berteriak memanggil nama orang. Agar ada orang yang mengangkat batu tersebut. Akhir-akhir ini di negeri kita Indonesia banyak terjadi longsor. Bagaimana kejadian orang yang tertimbun longsor? Siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Datang pasukan dari militer, dari kepolisian, dari tim apa namanya? Basarnas. Mereka datang untuk mencari korban yang tertimbun longsor. Tapi ternyata yang mereka dapatkan mayat-mayat orang yang tertimbun longsor. Ada yang selamat, ada yang hidup, ada yang terluka. Ada yang harus cacat seumur hidup. Wallahi gak ada yang bisa menyelamatkan dari musibah itu melainkan hanya Allah. Maka orang-orang yang tertimbun longsor harus benar-benar menjadikan harapan dia full kepada Sang Pencipta. Dan 3 orang ini gak macam-macam mereka. Mereka tahu ini takdir ilahi dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka melainkan Rabbul Alamin. Maka berdoalah kalian dengan wasilah amal soleh kalian. Bertawasul dengan amal soleh termasuk disyariatkan. Jadi ada 3 tawasul yang disyariatkan. Bertawasul dengan amal soleh, bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup dan mendengar kita. Yang ketiga, bertawasul dengan asma'ullah al-husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Lalu qala rajul minhum. Mulailah seorang. Dari 3 itu satu memulai. Dia mengatakan Allahumma. Dia panggil Allah. Dia tidak panggil yang lainnya. Jangan panggil siapapun dalam kesusahanmu. Jangan menyeru siapapun dalam kesulitanmu.
serulah Rabbul Alamin. Apapun masalahmu, sebesar apa problematika yang dihadapimu, sebanyak apa hutang yang melilitmu, maka sebut nama Allah. Allahumma. Kana li abawani, syaikhani kabiran. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala. Dia mengatakan, ya Allah, aku memiliki dua orang tua yang sudah sepuh. Umurnya sudah lanjut. Aku biasa tidak memberikan minum susu kepada siapapun sebelum keduanya meminumnya. Jadi dia kalau memerah susu, susu itu yang dia berikan adalah kepada ayah ibunya. Terlebih dahulu. Dia tidak berikan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada budak-budaknya. Tidak. Dia khususkan untuk kedua orang tuanya. Setelah abah dan ibu minum, baru yang lainnya. Dan ini kebaktian seorang anak. Mendahulukan kedua orang tuanya sebelum istrinya, sebelum anaknya. Karena yang terjadi sebaliknya. Anak-anak yang sudah menikah, memiliki istri, memiliki anak, terkadang, anak katakan terkadang, dia disibukkan mengurusin keluarganya sehingga lupa dengan kedua orang tuanya. Orang ini, dia mengatakan, ya Allah, aku gak pernah memberikan air susu itu. Kecuali setelah abah ibuku minum, baru yang lainnya. Fana abi talabu syajari yawman falam urih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan umalan. Suatu hari aku mengembala mencari tumbuh-tumbuhan pada satu hari, akhirnya pulang udah larut malam. Ya kita tahu orang-orang ketika mengembala kambingnya atau mencari kayu, mereka terkadang harus melakukan perjalanan yang panjang. Sehingga pulangnya terlambat. Sampai rumah, dia langsung memerah susu buat kedua orang tuanya. Dia bawa tuh susu yang akan dia berikan kepada orang tuanya. Ketika dia sampai ke tempat kedua orang tuanya, ternyata ayah bundanya telah tidur. Dan aku pun gak ingin membangkitkan keduanya, membangunkan keduanya. Aku tidak mau membangunkan keduanya dan aku tidak akan, juga aku gak suka. Aku benci untuk memberikan minuman ini kepada yang lainnya sebelum ayah ibundanya minum. Dan ini sebuah konsistensi seorang muslim. Kita tahu bahwasanya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Istiqomah. Ini orang tetap istiqomah. Kita kalau punya amalan, tolong dijaga. Punya sholat duha 2 rakaat, jaga sudah. Apapun yang terjadi 2 rakaat duha tetap dilakukan. Punya sholat witir, jaga sholat witir. Mau dalam perjalanan, mau dalam kondisi sakit, dalam kondisi masih mampu, jalankan. Ini orang istiqamah dengan amalannya. Falabithu wal qadahu ala yadi antadhiru istiqadahuma hatta barakal fajr. Dia ini berdiri, berhenti memegang minuman untuk kedua orang tua, dipegang terus. Dia tunggu kapan keduanya bangun. Karena terkadang orang terjaga di malam hari. Dia mau minum ya. Kita seringkali terjaga di malam hari, ingin minum atau ingin ke belakang. Maka nih orang, dia pegang itu minumannya. Takut orang tuanya bangun, kepingin minum. Karena memang belum minum susu mereka. Ternyata mereka baru bangun setelah fajar terbit. Dan dalam masa itu, wasibyatu yatabaghawna inda qadami. Anak-anak itu pada nangis di kakiku, minta susu. Anak tidak ngurusin dia. Sampai
keduanya bangun. Ketika fajar terbit, ayah bundanya terjaga. Fasyariba ghabuqahuma. Lalu aku berikan kepada keduanya. Mungkin sebagian di antara kita mengatakan, ana pernah sih Ustaz. Ana punya banyak amal soleh yang telah ana lakukan. Tapi lihat, setelah dia menceritakan kisah kebaikan dia cerita kepada siapa? Kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah tahu dengan perbuatan dia. Tapi dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Ya Allah, apabila aku melakukan perbuatan itu karena berharap wajahmu, ya Allah. Karena berharap, artinya Allah yang tahu. Dia menyerahkan itu kepada Allah. Maka dia mengatakan, ya Allah, kalau aku melakukan itu karena mengharap wajahmu, ikhlas karenamu, maka berikan solusi buat kami dengan masalah batu ini, ya Allah. Berikan celah buat kami. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Subhanallah. Allah kabulkan doa dia. Ini pertanda orang ini berbuat ikhlas lillahi ta'ala. Itu batu menggelinding sedikit. Sehingga ada celah. Udara masuk, cahaya masuk, tapi mereka tidak bisa keluar. Jamaah rahimakumullah. Apakah amalan kita selama ini lillahi ta'ala? Suatu saat kita akan mengetahuinya. Tapi sebelum datang masa itu, kita perlu untuk menghisap diri kita. Apakah sedekah yang ana amalkan lillahi ta'ala? Umrah yang ana kerjakan? Haji yang ana lakukan? Tawaf yang ana kerjakan? Puasa yang ana rutinkan? Apakah lillahi ta'ala? Kemudian datang orang kedua. Qala al-akhar. Yang lainnya mengatakan. Ini orang kedua. Allahumma. Innahu kanat li ibnatu ammin. Kanat ahabban nasi ilayya. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Ya Allah. Aku dulu punya anak paman. Punya sepupu dia. Dia adalah wanita yang paling aku cintai. Kecintaannya itu aku mencintai dia seperti cinta yang paling maksimal seorang laki mencintai wanita. Fa'aradtuha ala nafsiha. Famtana'at minni. Maka aku ingin. Cintanya cinta syahwat sudah. Jadi dia ingin menggauli anak pamannya. Putri paman. Maka aku menginginkan dirinya untuk diriku, tapi dia malah menolak. Ini ternyata putri pamannya ini adalah anak yang soleha. Dia tidak mau berhubungan yang tidak diridhai Allah. Dia tidak mau menyerahkan dirinya kecuali untuk lelaki yang merupakan suaminya. Di masa mana kehormatan sudah mulai hilang. Wanita-wanita, gadis-gadis, hilang kegadisan mereka pada masa SMP, SMA, kuliah. Mereka jauh dari agama Allah. Ini putri pamannya ini pantas dicintai. Bukan hanya cantik, tapi ternyata dia soleha. Tapi yang berdoa ini mengatakan, aku ingin dia. Ingin dirinya tanpa menikah. Kemudian apa yang terjadi? Hatta alammat biha sanatun minas sinin. Terjadi petaka. Terjadi paceklik. Dari paceklik yang menimpa dia. Dia butuh harta. Untuk keluarganya. Untuk dirinya. Faja'atni. Fa'a'taituha ishrina wa mi'ata dinarin.
ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'ala. Dia dalam kondisi yang terjepit. Akhirnya aku memberikan kepada dia 120 dinar. 120 dinar itu berapa gram emas? Jamaah. Nah, siapa yang mau jawab? 120 gram. 120 dinar. Itu berapa gram? Mana yang mau jawab ini? Kok nggak ada suaranya? Biar nggak masuk suaranya. $120 dinar. Berapa gram emas? Kok hilang lagi suaranya? Ada Ustaz, cuma nggak tahu jawabannya. 1 dinar berapa gram? Apa Ustaz? Hilang lagi suaranya. 1 dinar berapa gram? Satu dinar itu 4/4. 425 gram. 425. Oke, 425. Sekarang kalau 120. Berapa jadinya? 425 tambah 480. Lalu kalkulatornya. kalkulatornya. Jadi 500 lah itu. 500 berapa? 510 katanya. 510. Bayangkan setengah kilo emas. Setengah kilo emas ini duit sekarang. Berapa duit sekarang? Hah? Kali 500 ribu? 5 kali 5, 250 juta kira-kira. Jadi perempuan ini dikasih duit 250 juta. Supaya perempuan-perempuan yang menjual dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini perempuan dihargain 250 juta. Dia mengatakan, aku kasih 250 juta, 120 gram emas, dengan catatan aku bisa menikmati diri. Perempuan ini dalam kondisi paceklik. Dia memang terjepit. Susah buat dia hidup, buat keluarganya dikatakan. Fafa'alat. Maka perempuan ini melakukan. Hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat taqillah la tafuddal khatam illa bihaqqi. Ketika aku sudah bisa menghubungi dia, aku berada di atas di kedua kakinya. Dia sudah hendak berzina. Dalam kondisi dia siap melakukan perzinahan tersebut. Dan perempuan ini sudah merelakan dirinya. Tapi perempuan ini tetap ada keimanan di diri dia. Dia melakukan itu karena terpaksa. Tatkala anak pamannya ini sudah berada di atas dirinya, perempuan ini mengatakan, la tafu ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada Allah. Jangan engkau lepas stempel itu kecuali dengan hak. Artinya kecuali dengan menikah. Tidak boleh engkau melakukan itu. Ketika lelaki ini mendengar ucapan ittaqillah, fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya. Maka aku tinggalkan anak pamanku ini. Dan dia adalah wanita yang paling aku cintai. Wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha. Dan emas yang aku berikan kepada dia, aku juga tidak ambil, aku berikan kepada dia. Dia meninggalkan dosa itu karena Allah. Ittaqillah. Seringkali kita mendengarkan nasihat ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Tapi terkadang lewat jemaah. Kita tidak benar-benar bertakwa kepada Allah.
Lalu lelaki ini mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau aku melakukan itu, meninggalkan perzinahan itu dan memberikan uang 120 dinar karena mengharapkan wajahmu, fafruj anna ma nahnu fihi. Maka berilah solusi buat kita ya Allah. Berilah celah buat kita dari batu ini sehingga kita bisa keluar. Mohon sama Allah. Jemaah, Allah Jalla Jalaluhu tahu dengan kondisi kita. Tapi kita disuruh minta. Disuruh berdoa. Yang terkadang sebagian orang nggak mau doa. So, Allah kan tahu dengan kondisi anak. Kalau Allah mau bantu, Allah bantu anak. Subhanallah. Engkau diperintahkan untuk memohon dan berdoa, maka berdoalah. Dan orang ini berdoa. Tapi dalam doanya dia mengatakan, kalau aku melakukan itu karena Engkau ya Allah, maka mudahkan urusan kami. Berikan solusi buat kami. Fanfarjatis sakhrah ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Bergerak batu itu. Celah itu semakin besar. Cahaya masuk, udara masuk, tapi mereka tetap belum bisa keluar dengan tubuh mereka. Siapa yang menggerakkan batu itu? Allah Jalla Jalla. Kemudian orang yang ketiga. Wa qala tsalitsu Allahumma istajartu ujara wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahab. Ya Allah, aku ini mengupah para pekerja. Aku kasih upah mereka. Dan aku memberikan upah mereka kecuali satu orang. Yang aku tidak memberikan upah kepada dia karena apa? Karena dia pergi. Tidak mengambil upahnya. Fathammartu ajrahu hatta kathrat minhul amwal. Akhirnya uang dia itu, upah milik dia itu, aku investasikan. Dibelikan kambing sama dia. Kemudian dipelihara kambingnya. Sampai hasil upah itu yang dikelola sama majikannya ini banyak. Fa'aja'ani ba'da hinin. Setelah beberapa waktu datang pekerja itu. Faqala ya Abdullah. Lalu dia mengatakan, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Wahai hamba Allah, afan berikan kepadaku gajiku. Berikan kepadaku upahku. Faqultu, kullu ma tara min ajrika minal ibli wal baqari wal ghanam wal raqiq. Yang engkau lihat itu semua adalah upahmu. Yang engkau lihat dari onta-onta, sapi-sapi, kambing-kambing, budak-budak, banyak. Dia kelola bertahun-tahun dari upahnya dia. Faqala ya Abdullah la tastahzi bi. Wahai Abdullah, engkau jangan melecehkanku. Jangan meledekku. Faqultu la astahzi bi. Aku tidak meledekmu. Itu memang gajimu yang aku kelola kemudian jadi seperti itu. Fa akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Anda nggak kebayang orang ini. Dia kelola harta itu, dia capek lelah sampai menghasilkan yang banyak. Tahu-tahu nih orang datang dikasih tahu, enggak, aku tidak meledekmu, itu memang milikmu. Dibawa semua. Onta jumlahnya wallahu a'lam. Sapi, kambing, budak-budak, dia giring semua. Tidak meninggalkan satu pun untuk dia. Lalu orang ini mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau aku melakukan itu selama ini adalah karena mengharapkan wajahmu ya Allah. Ikhlas hanya berharap perjumpaan denganmu. Maka tolong berikan solusi buat masalah kami ya Allah. Bukakan buat kami jalan. Subhanallah, fanfarjatis sakhrah. Batu itu mengelinding. Dan pintu gua atau mulut gua terbuka. Fakharaju yamshun.
mereka pun keluar bisa berjalan. Muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah, kita itu bukan hanya beramal. Kita tidak perintahkan untuk banyak beramal juga. Allah menciptakan kehidupan ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Sebagian orang banyak sedekahnya, tapi dari hasil yang haram. Dari hasil korupsi. Dari hasil memeras orang. Dari hasil yang tidak jelas. Dia berangkat haji, berangkat umrah. Sebagian orang Masya Allah ikhlas lillahi ta'ala tapi caranya tidak benar. Maka ingat, antum harus ikhlas dalam beramal. Dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tapi udah selesai nih bab tentang niat, tentang ikhlas yang harus kita jaga sehingga semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sia-sia. Kita masuk ke bab kedua. Babut taubah. Bab taubat. Nanti di surga ada bab taubah katanya. Ini bab pembahasan tentang taubat. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha thalathatu syurutin. Ingat, taubat itu kewajiban dan harus dilakukan seorang hamba dalam setiap dosa. Apabila kemaksiatan itu dilakukan, dosa itu adalah antara dia sama Allah, tidak ada hubungannya dengan hak manusia, maka ada 3 syaratnya. Yang pertama, ayyuqli'a anil maksiyah. Ini syarat pertama orang yang tobat. Jamaah, kita tidak terlepas dari dosa. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Maka bab taubat ini penting dikaji. Biasanya para ulama ketika membahas tentang haji, umroh ya, mereka menyisipkan taubat. Ketika berbicara tentang Ramadan, persiapan untuk Ramadan, mereka berbicara tentang taubat. Ketika berbicara tentang masa-masa yang mulia seperti 10 hari awal Dzulhijjah, mereka berbicara tentang taubat. Karena memang kewajiban seorang hamba yang kita tidak terlepas dari dosa. Bertumpuk-tumpuk dosa kita. Sebagian hatinya sudah gelap gulita. Tidak lagi melihat dosa atau tidak lagi merasakan beratnya dosa. Hilang udah perasaan itu dosa, udah hilang. Dia udah nyaman dengan dosa-dosa dia. Ketika seperti itu, bagaimana dia akan kembali kepada Allah? Maka syarat taubat yang pertama, dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Apa dosa antum? Lakukan kemaksiatan, tinggalkan kemaksiatan tersebut. Yang kedua, ayandama ala fi'liha. Yang kedua adalah menyesali perbuatan dosa tersebut. Menyesali. Perasaan yang bercampur aduk. Nyesel, ya Allah, aku melakukan hal itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, syaratnya ayya'zima an la ya'uda ilaiha abada. Dia berazam, bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut selama-lamanya. Jadi orang yang dikatakan taubat itu adalah dia berazam, bertekad, berniat untuk tidak kembali kepada dosa itu selama-lamanya. Apabila seorang niat meninggalkan dosa, tapi tidak selama-lamanya, maka dia belum taubat. Dia berencana untuk kembali kepada dosa tersebut. Ini kayak sebagian orang, anak kayaknya enggak lah sekarang anak. Yuk, mamanya diajak sama temennya yang biasa minum mamanya. Biasa nyabu. Dia mengatakan, enggak, anak malas sekarang lah. Anak kayaknya setahun ini mau berhenti. Dia setahun mau berhenti. Atau sebulan mau meninggalkan dosa tersebut. Maka tidak dikatakan dia bertobat. Karena yang ketiga adalah berniat untuk tidak kembali kepada kemaksiatan selama-lamanya.
Fa in fuqida ahadu thalathati lam tasihha taubatuhu. Kata Imam Nawawi, apabila salah satu syarat itu tidak ada, tidak lengkap, jadi tobatnya nggak sah. Baik. Ini yang berkaitan dengan hak sama Allah. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaku bi adamin fa syurutuha arba'atu. Apabila kemaksiatan tersebut berkaitan dengan hak manusia, maka syaratnya ada 4. Nih, kalau ada hubungannya sama manusia, syaratnya 4. Hadhihi salasa, yang 3 tadi yang disebutkan. Tambah lagi, wa ayyabra'a min haqqi sahibiha. Fa in kanat malan au nahwahu raddahu ilaih. Dan dia harus berlepas diri dari hak manusia yang dia sakiti. Manusia yang dia ganggu. Manusia yang dia berbuat maksiat kepada orang itu. Kalau itu harta atau apalah, maka dia kembalikan kepada orang tersebut. Wa in kanat hadda qadhfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwa. Kalau itu berkaitan dengan had, dengan hukuman qadhaf, menuduh dia berzina, maka engkau harus memberikan kesempatan kepada orang itu agar dia bisa memberikan sanksi kepadamu atau minta maaf kepada dia. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Nih, kalau harta dikembalikan, kalau urusan hukum, urusan had, tindakan pidana, maka minta maaf sama dia atau biarkan orang itu mengambil haknya dengan ditegakkan hukuman buat dia, sanksi buat dia. Kalau itu berkaitan dengan ghibah, istahallahu minha, maka dia minta dihalalkan. Ini tobat yang berkaitan dengan hak manusia. Kalau ternyata masalahnya masalah harta, maka balikin. Kalau masalahnya masalah hukuman sanksi karena dia menuduh dia berzina, maka berikan kesempatan kepada dia untuk menegakkan hukum itu kepada dirinya atau minta maaf. Yang ketiga, kalau berkaitan dengan ghibah. Dan ghibah ini termasuk dosa yang remeh buat sebagian manusia, padahal di sisi Allah itu dosa besar. Karena kita seakan-akan kita adalah orang yang paling baik. Orang yang sok mulia, padahal banyak ghibah-ghibah kita kepada manusia. Maka dia minta dihalalkan, minta maaf supaya dihalalkan. Wa yajibu an yatuba min jami'idz dzunub. Lalu beliau berkata, wajib bertaubat dari semua dosa. Ini akan dibicarakan tentang taubatan nasuha. Yang Allah perintahkan itulah taubat dari semua dosa. Itu disebut taubatan nasuha. Maka Imam Nawawi mengatakan dan wajib taubat dari semua dosa. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi min dzalika dzam. Gimana Ustaz kalau dia ini tobatnya parsial? Jadi dia punya dosa 10. Dia hitung tuh dosanya, anak punya dosa ini, yang ini belum bisa tinggalin. Dia punya dosa 10, dia tobat dari 5. Apakah diterima tobatnya? Sahhat taubat. Tobat dia diterima insya Allah. Yang 5 tadi, benar tobatnya. Tapi yang 5 lainnya, enggak. Wa baqi alaihil baqi. Masih tersisa dosa-dosa itu. Karena ya kita melihat teman-teman kita yang hijrah. Kadangkala dia ini udah hijrah. Benar-benar meninggalkan dosanya. Tapi masih ada sebagian dosa yang dia lakukan. Jangan kita mengklaim, oh orang ini main-main, gak serius hijrahnya. Tidak serius meninggalkan dosanya. Gak benar meninggalkan tobatnya. Buktinya dia masih melakukan dosa-dosa yang lainnya. Gak ada masalah. Bukan gak ada masalah ya. Masalah. Yang anak katakan bukan masalah gak ada masalahnya. Dia telah bertobat dari sebagian dosa. Alhamdulillah. Tinggal sebagian dosanya lagi yang belum. Karena sebagian Ustaz anak masih belum bisa ninggalin ini. Taib. Antum wajib meninggalkannya. Tapi kalau ternyata antum baru 5 dosa yang ditinggalkan. 5 masih dilakukan, semoga yang 5 itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala
Dan sisanya segera bertobat. Berusaha untuk bertobat. Kenapa? Karena ingat, walaupun orang ini sudah tobat dari 5 dosa, tapi sisa dosanya itu kadang-kala menyeret dia untuk melakukan 5 dosa yang sudah ditinggalkan. Tapi kalau antum tinggalkan semuanya, insya Allah selamat. Selamat. Apalagi kalau dosa itu dosa yang disembunyikan, jamaah. Takut akhirnya kita nanti su'ul khatimah. Ada orang-orang yang sudah kelihatan baik di mata manusia, tapi ternyata di mata Allah dia telah melakukan tindakan-tindakan yang dimurkain Allah Jalla Jalaluhu. Baik. Waqad tawaharat dalailul kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubit taubah. Masalah wajibnya taubat, dalil-dalil dari kitab, dari Al-Quran dan dari sunnah, dan ijma' para ulama telah menetapkan dengan gamblang, dengan jelas atas wajibnya taubat. Atas wajibnya taubat. Jadi, taubat wajib. Dan jangan ditunda-tunda taubat. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 31. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ini perintah dari Allah. Dan bertobatlah kepada Allah semuanya. Tanpa terkecuali. Dari semua dosa dan kita semua diperintahkan untuk taubat. Ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini yang diperintahkan untuk taubat ini orang beriman. Karena Allah tahu bagaimanapun iman seseorang, tetap dia manusia. Maka Allah perintahkan untuk bertobat. La'allakum tuflihun. Agar kalian sukses. Agar kalian berhasil. Itu dengan tobat, Allah akan berikan keberhasilan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman. Istaghfiru rabbakum. Thumma tubu ilaih. Di surat Hud ayat 3. Allah mengatakan beristighfarlah kepada Rabb kalian. Kemudian bertobatlah kepadanya. Istighfar, minta ampun sama Allah. Lalu bertobat sama Allah. Jangan meremehkan dosa. Memang tidak ada yang terlepas dari dosa. Tapi jangan ngeremehin dosa. Nah, dosa kan cuma kayak gitu. Dosanya nggak besar kok. Hati-hati. Dosa kecil itu dilakukan berulang-ulang jadi besar nantinya. Dan Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 8. Ini At-Tahrim ayat 8 ini adalah ayat terakhir di dalam Al-Quranul Karim yang di dalamnya ada panggilan Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha. Dapat taubatan nasuha seperti apa? Tadi, taubat dari semua dosa. Taubat yang ikhlas lillahi ta'ala. Taubat yang tanpa pamrih. Taubat yang penuh penyesalan. Yang syarat-syarat taubat itu terpenuhi di dalamnya. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Semoga dengan kalian bertobat kepada Allah, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Dihapus dosa itu. Ditip X. Dihapus. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Apa cukup? Wa yudkhilakum jannatin. Dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Artinya untuk menuju kepada Allah, ya tobat jalannya. Seorang muslim jangan sok suci. Kita lihat bagaimana Nabi SAW. Ini di hadis yang pertama dari bab ini. Ada 13 hadis. Hadis yang pertama dalam bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku benar-benar beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. 70 kali. Hadis Rawahul Bukhari. Gimana?
Apakah ini menandakan Nabi punya dosa? Jamaah, ada perbedaan istighfar orang biasa dan istighfar orang yang alim. Orang biasa beristighfar dari dosa. Tapi orang-orang yang alim beristighfar dari rasa takut mereka kepada kekurangan ibadahnya. Artinya mereka kadangkala istighfar itu gara-gara meninggalkan perbuatan yang sunnah. Dia minta maaf sama Allah. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, hari ini aku gak sholat duha ya Allah. Karena ada kerjaan ini itu. Selesai sholat kita istighfar. Minta ampun sama Allah. Nabi dalam sehari 70 kali. Bukan pertanda itu banyak dosanya. Lah. Tapi itu tanda kemuliaan beliau. Karena Allah perintahkan kepada hambanya untuk terus beristighfar. Dan itu bentuk kesempurnaan iman seseorang. Ketika dia mengakui kelemahan dirinya, kekurangan dirinya, kelalaian dirinya, dia beristighfar. Maka di sini dia akan mendapatkan tingkatan yang tinggi dengan istighfarnya. Maka antum lihat, sehari berapa kali istighfar? Hitung, nggak masalah. Hitung istighfarnya. Di sini Nabi SAW, wa anil Aghar ibn Yasar al-Muzani. Dari Aghar ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Mohon ampun sama Allah. Sesungguhnya aku beristighfar dalam sehari 100 kali. Rawahu Muslim. Istighfar 100 kali. Subhanallah jemaah. Ini Nabi SAW. Bagaimana dengan kita? Wa an Abi Hamzah Anas ibn Malik al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin fanfalatat minhu. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan tentang kebahagiaan Allah, kegembiraan Allah dengan orang yang taubat. Kita tuh kalau ada orang berbuat salah sama kita, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, biasanya kita nggak mau lagi memaafkan dia. Kita udah tahu dia orangnya mah na'udzubillah. Tapi ternyata Allah Jalla Jalaluh senantiasa menerima kedatangan kita. Berapa kali engkau berbuat dosa? Nabi mengatakan Allah benar-benar gembira dengan taubat hambanya. Dan kegembiraan itu lebih dari kegembiraan seorang di antara kalian yang dia mendapati ontanya. Waqad adallahu fi ardin fal. Yang onta ini udah hilang sebenarnya. Dia dalam perjalanan di satu padang pasir atau di satu padang rumput yang semua bekal dia itu ada di atas onta. Onta itu lepas. Dia cari-cari nggak dapat. Ontanya datang. Dia dapatkan ontanya itu tanpa bersusah payah. Setelah dia putus asa. Kemudian diceritakan di sini. Dalam hadis riwayat Muslim. Bagaimana kebahagiaan Allah itu lebih daripada kebahagiaan seseorang di antara kalian. Kana ala rahilatihi. Dia berada di atas kendaraannya. Di sebuah padang pasir umpamanya. Tanah kosong, tahu-tahu ontanya itu fanfalatat minhu. Onta itu terlepas dari dirinya. Di atas punggung onta itu ada makanannya, minumannya, fa'aisa minha.
Dia cari, udah putus asa. Dan kita tahu kondisi padang pasir. Mungkin ada pepohonan di sana. Tapi orang mau kemana? Dia mau berjalan, mungkin ke kampung terdekat. Dia nggak tahu arahnya di mana. Atau kampung terdekat itu membutuhkan waktu berjam-jam. Sedangkan dia tidak punya makanan dan tidak punya air. Maka orang ini pun putus asa sudah. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Lalu keputusasaan dirinya mengantarkan dia untuk berangkat ke pohon dan dia rebahan di bawah pohon itu sudah. Ngapain rebahan di pohon itu? Nunggu mati. Ya udah. Waqad aisa min rahilatih. Dia benar-benar udah putus asa dari kendaraannya itu. Dari ontanya yang dia tunggangi. Fabainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatun indahu. Ketika dia dalam kondisi putus asa nunggu mati, tahu-tahu ontanya itu berdiri di sisi dia. Fa akhadha bi khitamiha. Dia pegang dengan tali kendali onta itu. Tsumma qala min syiddatil farah. Dia bahagia yang enggak kebayang kebahagiaan dia sehingga salah ngomong. Ngomong apa orang ini? Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min syiddatil farah. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Orang ini salah ngomong gara-gara kebablasan kebahagiaan dia, kegembiraan dia. Dan ini terjadi biasanya. Orang gak sengaja ngomong, anak-anak kadang-kala ceramah, mengatakan suami. Ketika suami mendatangi suaminya, sebenarnya mendatangin istrinya. Kadang-kala berbicara istri yang tidak memiliki istri yang tidak memiliki suami. Jadi dalam hadis ini bisa disimpulkan ketika orang salah tidak sengaja mengucapkan sesuatu, maka Allah memaafkan dia. Tapi bukan itu yang dibahas. Yang dibahas adalah bagaimana bahagianya, gembiranya Allah dengan orang yang tobat. Jadi ketika antum bertobat, kembali kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah tuh bahagia dengan kehadiran antum. Antum tidak pernah hadir di soft rumah Allah. Antum tidak pernah hadir di kajian-kajian ilmu. Ketika antum melangkahkan kaki antum menuju rumah Allah, mungkin sebagian mengatakan, Ustaz, ana diledekin nanti Ustaz. Oh, tumben datang ke masjid. Oh, kemana nggak pernah kelihatan. Kesasar ya. Karena kalau omongan orang macam-macam. Karena memang dia tidak pernah datang ke rumah Allah. Biarkan. Orang mau ngomong apa, tapi yakinlah bahwa Allah gembira dengan kedatanganmu ke rumahnya. Wanita dulu nggak pakai jilbab, dia buka auratnya, dia tampakkan kepada orang-orang. Tahu-tahu dia pakai jilbab. Diledekin sama sahib-sahibnya, dicaci maki sama sahib-sahibnya. Ada ustazah lagi datang nih, ada bu nyai lagi ngapain kesini nih, kayaknya salah masuk nih. Kadang-kala ucapan-ucapan seperti itu, kembali kepada Allah. Allah gembira dengan keberadaanmu di hadapannya. Kembali kepadanya untuk menjadi yang lebih baik. Baik, hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masa tobat. Waktu tobat itu kapan? Pintu tobat terbuka. Sampai kapan? Ya sampai kata Nabi SAW, barang siapa bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat. Nih kadang-kala orang ceramah, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah timur. Dia gak sengaja ngomong itu sebenarnya. Maka ya kita terima. Wajar orang salah dengan tidak sengaja. Nabi mengatakan barang siapa bertobat sallallahu alaihi wasallam sebelum matahari terbit dari arah barat, taballahu alaihi. Allah akan menerima tobatnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Jadi kita lihat
ada masa tobat untuk semua manusia. Matahari terbit dari arah barat. Ketika matahari terbit dari arah barat, semua beriman sudah. Semua pada beriman, semua sudah bertobat. Tapi masanya udah habis, udah telat antum. Karena itu udah mau kiamat tuh matahari terbit dari arah barat. Sehingga nggak bermanfaat lagi keimanan seseorang setelah matahari terbit dari arah barat. Kemudian di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Nawawi mengatakan, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selama belum yughargir, selama ruhnya belum sampai ke kerongkongannya. Seperti orang yang yatagargar, kadangkala ya kita lihat orang yang sakit kadangkala nyawanya sudah di tenggorokannya. Allah mengatakan ini berkaitan dengan taubat. Ketika orang mati ini, Allah tidak, orang mau mati ya, nyawa sudah ada di tenggorokan, Allah nggak akan terima. Allah mengatakan, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Dan taubat itu juga bukan orang yang melakukan dosa selama ini, berbuat dosa, sehingga tatkala ajal kematian telah menghadiri dia, dia mengatakan inni tubtul an, aku taubat sekarang, aku kembali kepada Allah sekarang. Nggak diterima. Jadi waktu untuk seluruh manusia itu matahari terbit dari barat. Adapun waktu untuk person ini, setiap manusianya, ya kita masing-masing nih, waktu kita, Anda punya waktu untuk taubat sampai kapan? Selama ajal belum menyebut Anda masih bisa bertobat. Karena biasanya orang kalau sudah ajal datang itu dia melihat semuanya. Dia mengatakan Rabbirji'un. Mereka mengatakan, Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Orang tuh kalau mau datang kematian, banyak keinginan dia. Dia bertobat, kembalikan aku sebentar ya Allah, aku mau berbuat amal soleh ya Allah, aku mau sedekah, aku mau bangun masjid, aku mau ini itu, ingin banget dia, tapi nggak ada. Maafi sudah, selesai, waktunya udah habis. Kalau sekarang istilah anak-anak muda, game over, habis sudah, selesai sudah. Ada nyawanya biasanya orang main game tuh nyawa 1, 2, 3, kalau sudah habis game over nggak bisa lagi. Maka ingat, sebelum datang waktu kita, hendaklah kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang ke-7. An Zirr ibn Hubeish qala ataitu Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil masih 'alal khuffain. Qala ma jaa'a bika ya Zirr. Zirr ibn Hubeish, dia berkata, aku mendatangi sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Assal. Semoga Allah meridhai dia. Aku bertanya tentang hukum mengusap di atas khuffain. Khuffain itu ya seperti kaos kaki dari kulit ya, atau sepatu dari kulit yang menutupi mata kaki. Aku bertanya tentang hukum mengusap di atas khuffain. Faqala ma jaa'a bika ya Zirr. Safwan bin Assal bertanya, apa yang mengantarkanmu ke sini? Engkau datang kenapa? Faqultu ibtigha al-ilm. Masya Allah. Aku datang untuk menimba ilmu. Untuk belajar. Faqala, lalu apa kata Safwan? Innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilm. Ridhan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat-malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu.
Malaikat yang biasanya terbang dengan sayap-sayapnya, ketika menghadapi seorang penuntut ilmu, dia letakkan sayapnya. Sebagai bentuk keridhaan dia dengan apa yang dicari oleh orang ini. Faqultu, innahu qad hakka fi sadri al-mashu alal khuffain ba'dal ghaiti wal baul. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku tentang masalah mengusap di atas khuffain. Setelah BAB atau setelah kencing. Wa kunta mara'an min ashabin Nabi SAW. Dan engkau adalah salah satu sahabat Nabi. Nih, orang menuntut ilmu jangan salah guru. Sebagaimana kita kalau mau ke dokter aja, kita cari tahu dokter spesialis ini di mana, kita tanya dengan detail. Ini Zir mendatangi Safwan bin Asal karena dia tahu engkau adalah salah satu dari sahabat Nabi SAW. Faji'tu as'aluka, maka aku datang hendak bertanya kepadamu. Allah perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu, yang ngerti. Kalau kalian nggak ngerti, jangan sembarangan tanya. Apa kata Safwan? Dan ini pertanyaan Safwan perlu kita adopsi. Kita pun kalau hendak bertanya kepada ustadz kita, kepada guru kita, kepada alim ulama kita, coba tanya seperti Safwan. Bukan seperti Safwan. Seperti Zir bin Hubaysh kepada Safwan. Dia tidak minta pendapat Safwan. Tapi yang dia tanyakan adalah, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an? Apakah engkau mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu tentang masalah mengusap di atas khuf? Ini jemaah pelajaran buat kita. Kita harus lebih, lebih bukan kreatif, lebih kritis. Ketika hendak bertanya sebuah amalan, maka tanyalah, Nabi ngamalin enggak? Bukannya sahabat ini Zir ibn Hubaysh meremehkan keilmuan Safwan bin Asal. Enggak. Tapi yang sedang dia inginkan adalah sunnah Rasul SAW. Dia ingin tahu Nabi gimana sih Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, apa kata Safwan? Qala na'am. Iya. Aku mendengar Nabi menyebutkan tentang masalah mengusap di atas khuffain. Kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin an la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin. Nabi itu alaihi salatu wassalam menyuruh kita apabila kita sedang dalam perjalanan, kita musafir nih, agar kita tidak mencopot. Agar kita tidak mencopot khuf kita itu, tadi sepatu, anak katakan khuffain, ingat, khuf itu semacam sepatu dari kulit yang menutupin mata kaki. Menutupin kaki semuanya sampai mata kaki, dan mengusap di atas kaos kaki pun sama, selama syarat-syaratnya terpenuhi. Di sini, syarat mengusap di atas kaos kaki itu atau khuf, syaratnya adalah memakainya dalam kondisi suci. Jadi kita udah wudu, kita pakai kaos kaki atau pakai khuf, kemudian kita batal, kita nggak perlu copot kaos kaki kita, tapi cukup mengusap di atasnya. Yang kedua, kaos kakinya menutupin kakinya, bukan bolong-bolong atau transparan. Taib, Nabi itu menyuruh kita untuk tidak bahasanya kok susah banget. Bukan mencabut, apa? Mencomot. Astagfirullah. Melepas. Masya Allah. Nah, jazakillah khairan. Ya, tidak melepas kaos kaki kita selama 3 hari 3 malam, kecuali kalau junub. Baru kita lepas.
Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Tapi kalau masalahnya hanya karena ghait, karena buang air besar, buang air kecil, atau tidur, maka tidak perlu melepas kaos kakinya, tapi cukup mengusap di atasnya. Kalau junub, maka harus mandi, maka harus dilepas. Fakultu, subhanallah, selesai dia dapat ilmu. Tapi seorang penuntut ilmu tidak pernah kenyang menuntut ilmu. Maka dia bertanya lagi. Hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Qala na'am. Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fabaina nahnu indahu idh nadahu a'rabiyun bisautin lahu jahwariyun. Ya Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sawtihi ha'um. Faqultu lahu wayhak ughdud min sawtika fa innaka 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an dhalika. Faqala wallahi la aghdud. Qala al-a'rabi al-mar'u yuhibbul qawm wa lamma yalhaq bihim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Kemudian dia mengatakan, apakah engkau mendengar Nabi SAW menyebutkan tentang masalah hawa, tentang masalah hawa nafsu seseorang, ya? Bagaimana kondisi dia dalam menghadapi hal itu. Akhirnya datang orang Badui. Dia ceritakan, Sofwan bin Asal menceritakan bahwasanya suatu hari tatkala kita dalam perjalanan, ada seorang Badui yang memanggil nama Nabi dengan suara yang keras. Dia panggil, "Ya Muhammad." Lalu Nabi menjawabnya yang suaranya seperti suara Badui ini. "Ha'um, ambil nih." "Ya, ada apa?" Fakultu lahu waihak. Aku katakan kepada orang Badui ini, "Kau rendahkan suaramu. Engkau sedang berbicara dengan Nabi SAW. Wa qad nuhita an hadha. Engkau dilarang untuk melakukan ini." Tapi orang lagi nafsu, ya. Apa jawab orang? "Wallahi la aghdud." Kata Badui ini, enggak, aku tidak akan merendahkan suaraku. Qala al-a'rabi. A'rabi ini bertanya kepada Nabi SAW. Al-mar'u yuhibbul qaum. Tentang seorang yang mencintai suatu kaum. Dia mencintai, ada keinginan dia di dirinya kepada satu kaum. Walamma yalhaq bihim. Tapi dia dalam sisi amalan nggak bisa sama dengan mereka. Jadi bicara amalannya, nggak bisa sama dengan amalan mereka, mungkin karena keterbatasan dia. Sebagaimana para sahabat Nabi mungkin tidak bisa mencapai amalan Nabi SAW. Tapi ada keinginan di diri dia untuk seperti mereka. Lalu apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Orang akan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat. Jadi kalau kita bicara hawa nafsu kita, keinginan kita, jadikan cinta kita ini kepada orang-orang yang mencintai Allah. Kepada orang-orang yang soleh. Jangan sampai sebaliknya. Hawa nafsu kita ini malah ya kita gunakan untuk kemaksiatan. Kita malah cinta kepada artis-artis. Kita cinta kepada pelaku-pelaku kemaksiatan. Pelaku-pelaku kejahatan. Dan itu yang Anda lihat. Ketika kita melihat follower para pelaku dosa. Anda katakan bukan para pelaku dosa. Ya hidup mereka memang penuh dengan dosa. Ya mereka menampakkan dosa mereka. Itu followernya banyak banget. Jadi antum kalau mau jadi follower, jadilah follower orang-orang yang soleh. Ikuti mereka. Likes mereka. Ini bicara hawa nafsu seseorang. Letakkan di mana? Letakkan di tempat yang Allah cintai. Allah memberikan kepada kita kecondongan. Hawa kepada kebaikan, kepada keburukan. Kita punya kecondongan kepada fulan. Kepada fulan. Daya tarik mereka macam-macam, beda-beda. Tapi jadikan kecondongan kita itu kepada orang-orang yang cintai Allah. Orang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai pada hari kiamat. فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَابًا مِنَ الْمَغْرِبِ
masiratu ardihi au yasirur raqibu fi ardihi arba'ina au sab'ina aman. Qala Sufyan ahad ruwah qibala Syam khalaqahu Allahu ta'ala yawma khalaqa samawati wal arda maftuhan lit-taubah la yughlaq hatta tatlu asy-syamsu min. Nabi menceritakan banyak cerita. Kemudian dalam ceritanya beliau menyebutkan tentang adanya pintu yang luasnya dari timur minal maghrib, dari barat ya, itu panjangnya atau lebarnya seperti orang yang berjalan selama 40 atau 70 tahun. Ini beliau mengatakan masiratu ardihi, lebarnya itu orang berjalan dari barat itu selama 40 atau 70 tahun. Qibala Syam. Kata Sufyan, salah satu perawi hadis, kalau nggak salah itu di Syam. Nabi mengatakan di arah Syam. Allah ciptakan pada hari penciptaan langit dan bumi. Dan pintu itu terus terbuka untuk taubat. Ternyata itu pintu taubat. La yughlaq. Pintu itu tidak ditutup. Hatta tatlu asy-syamsu min. Sampai matahari terbit dari barat. Pintunya di barat. Sampai matahari terbit dari barat. Maka pintu itu terus terbuka. Selama matahari belum terbit dari barat. Kalau sudah terbit maka tertutup. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena Masya Allah hadis-hadis yang selanjutnya ini panjang banget. Maka ana harapkan kepada jamaah untuk menyelesaikan pembacaan hadis ini. Dibaca di rumah. Nanti buat teman-teman yang mungkin ikut live, ana harapkan kepada kawan-kawan yang ada di sini untuk membuat PDF-nya sehingga kita bisa mengkaji lebih cepat lagi ya. Tapi memang harus sabar sih ngaji ilmu tuh. Kita kepingin cepat selesai, tapi insya Allah akan banyak ilmu yang kita dapatkan. Tapi silahkan kalau kiranya ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya mengenai tadi syarat taubat Ustaz. Ya. Salah satunya mengenai ghibah, di mana kita harus meminta maaf pada orang yang kita gibahi. Saya juga pernah mendengar bahwa jika itu akan berakibat semakin buruknya hubungan kita dengan dia, sebaiknya kita tidak meminta maaf. Mana yang lebih baik, mana yang benar ya Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, pertanyaan yang menarik nih jamaah tentang kaitannya. Gimana nih ada pendapat yang mengatakan kalau kita minta maaf kemudian membuat hubungan itu semakin runyam antara kita sama saudara kita, sama teman kita. Apakah kita tetap minta maaf, Ustaz? Para ulama menjelaskan kondisi orang yang kita ribain. Yang pertama, dia tahu kita ngomongin dia. Tahu nih dia, kita ngomongin dia. Maka kondisi ini kita harus minta maaf. Karena udah tahu dia. Maka solusinya datang minta maaf. Apa kondisinya akan semakin runyam? Enggak, karena dia udah tahu. Tapi kondisi kedua, dia nggak tahu. Kalau kita ngomong, kondisinya akan semakin runyam. Di sini kondisi kedua, kita tidak perlu menyebutkan kepada dia. Tapi kita perlu mendoakan dia. Kita datang minta maaf sama dia secara umum, sambil terus mendoakan orang itu. Jadi ada dua kondisi orang yang kita ribain. Yang pertama, dia mengetahui, dia dapat informasi kalau kita suka ngomongin dia, maka tatkala itu kita harus datang minta maaf. Tapi kondisi kedua yang dia tidak tahu, kalau kita kasih tahu malah jadi runyam, maka tidak perlu mendatangi dia. Seperti itu kiranya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lainnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Apabila seseorang sudah ikhlas beramal tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, apa masih diterima amalnya karena sudah menghadirkan niat? Terus apa syarat sah amalan
Barakallahu fiik. Iya, Masya Allah jamaah. Iya, babnya kita bab niat memang ya. Ada pertanyaan yang menarik ini. Apakah orang yang sudah ikhlas beramal, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, apakah akan diterima oleh Allah? Nggak bakalan diterima. Orang sholat duhur 5 rakaat, batal sholat. Ikhlas lillahi ta'ala. Sholat subuh 4 rakaat. Anak sholat 4 rakaat Ustaz. Anak banyak dosanya. Anak ingin Allah mengampuni anak. Batal sholat antum. Orang haji ikhlas lillahi ta'ala. Gak berangkat ke Arafah. Dia berangkat ke Jeddah. Dengan niat lillahi ta'ala. Dia wukuf di mana? Di pantai Jeddah sana. Subhanallah. Maka tetap Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Baik itu gimana sih? Baik itu adalah lillahi ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Makanya Nabi SAW marah ketika ada sahabat yang ingin sholat malam. Gak tidur. Satu lagi ingin puasa sepanjang tahun gak berbuka. Semua amal soleh ini. Dan mereka lillahi ta'ala mengamalkan itu karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang satu tidak ingin menikah supaya dia bisa fokus ibadah. Apakah diterima? Nabi SAW marah. Beliau mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan dari golonganku. Makanya konsekuensi syahadat kita, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, itu menuntut kita untuk ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh beribadah kecuali dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sekedar beribadah, semua orang bisa ibadah. Ada apa diutus Nabi SAW? Untuk memberikan contoh kepada kita. Bagaimana kita sholat. Haji. Bagaimana kita berhaji. Bagaimana kita berpuasa. Dan Nabi SAW berpesan. Man amila amalan. Laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami. Yang tidak ada aturannya dari kami. Fahuwa raddun. Maka ditolak. Maka ini hadis menjelaskan bahwa seorang muslim diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dalam ibadah dia, dalam sholatnya, dalam zikirnya, dalam puasanya, dalam sodakohnya. Agar apa? Agar diterima amalannya. Jadi kalau ada orang tadi puasa umpamanya. Dia puasa 40 hari. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk menebus dosa-dosanya. Allah nggak terima. Syariat Islam itu puasa penuh Ramadan. 30 hari. Maka dalam usaha puasa pun, dalam semua ibadah. Dalam semua ibadah, kita harus ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Insya Allah diterima amalan kita. Tapi kalau enggak, maka Allah tidak akan menerimanya. Barakallahu fikum. Nah, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Allah menerima taubat setiap hamba sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Apakah itu bermakna kita itu sia-sia? Misalnya kita menghadapi seorang yang menghadapi sakaratul maut dengan menyuruhnya beristighfar, ataukah kita cukup langsung mentalkin yang la ilaha illallah aja? Iya. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Ya, ini berkaitan dengan orang yang sakaratul maut ya. Apakah sia-sia kita menyuruh dia istighfar? Yang pertama, kita kadang-kadang nggak tahu dia mau mati apa enggak. Suruh dia istighfar. Talqini dia. Kita nggak tahu apakah dia mati dalam sakitnya ini. Kemarin ada, kita punya ustadz di sini, mertuanya sakit parah. Dia sampai WA kita, afwan ana absen ya karena harus menyenguk mertua sama istrinya karena ibunya sudah sekarat katanya. Berhari-hari sampai sekarang nggak mati-mati. Kita kan nggak tahu dia ini benar-benar mau mati nggak. Kelihatannya mau mati tapi ternyata nggak mati. Maka terus kita suruh istighfar. Tatkala mengatakan apakah kita cukup mentalkini dia? Iya, kalau memang dia sudah nggak bisa
melakukan apa-apa dan kita lihat ini sudah kayaknya mau mati banget dia orang ini, maka talqini dia, suruh dia mengatakan la ilaha illallah. Karena man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Semalam kita kajian, ana sebutkan sebuah kisah. Jadi ada teman yang cerita, ada seorang ustadz di rumah sakit Islam yang dia mengadakan riset kecil-kecilan tentang orang yang mati di sana. Tiap hari banyak orang mati. Dia sebutkan dari 1.000 orang yang dia tangani, yang mati di rumah sakit, dia mengatakan bahwasanya hanya 7% yang bisa mengatakan la ilaha illallah. Dari 1.930 orang nggak bisa mengatakan la ilaha illallah. Na'udzubillah jamaah. Lalu bapak itu mengatakan, jadi berat Ustaz ya bisa mengatakan la ilaha illallah. Semoga Allah menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah dan kita bisa mengatakan la ilaha illallah. Ana jadi ingat, karena di rumah sakit banyak orang yang kalau sudah parah malah nggak sholat. Karena parahnya sakit. Jadi nggak sholat. Karena ya ribet mau ambil wudhu, ribet mau tayamum, ribet mau ganti baju, ribet mau menghadap kiblat, macam-macam alasan dia sehingga dia nggak sholat. Padahal sholat inilah yang menjadi pencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat ini kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan selama masih sadar akalnya ada sama dia, sholat. Nggak bisa wudhu, ya udah sholat dengan tayamum. Nggak bisa tayamum, sholat seperti adanya. Nggak bisa berlepas diri dari najis, ya Ustaz, najis itu lengket di tubuhnya. Sholat dengan harapan husnul khatimah. Dan ini penting buat para keluarga, kalau dikatakan orang yang sakit suruh istighfar, istighfar dia. Kita nggak tahu kapan matinya dia. Tapi kita suruh istighfar, kita tuntun dia mengatakan la ilaha illallah. Tapi kalau sudah sampai puncaknya, ya kita bimbing dia untuk mengatakan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tadi untuk sholat pada orang sakit, kalau dalam keadaannya koma, bagaimana Ustaz? Tidak sadarkan diri. Wa iya, na'am, subhanallah jamaah ya. Ya kadangkala ada keluarga yang koma. Jadi tatkala orang itu tidak sadar, maka baru kewajiban itu gugur. Nabi SAW mengatakan, Rufi al-qalam an thalath. Pena itu dicabut, diangkat dari 3 jenis manusia. Yang pertama, anis sabi hatta yahtalim. Untuk anak-anak sampai dia balik, sampai dia mimpi. Wa anil majnun hatta yafiq. Untuk orang yang gila sampai dia sadar. Yang ketiga, untuk orang yang tidur sampai dia terjaga. Jadi di sini yang menjadi inti 3 manusia ini adalah akalnya nggak sempurna buat mereka. Jadi mereka tidak sadar sehingga tidak wajib sholat. Orang yang koma, orang yang pingsan, orang yang ketiduran nggak wajib dia sholat. Tapi ketika dia sadar, apakah dia harus menggantikan sholat yang dia tinggalkan? Umpamanya dia koma seminggu. Apakah dia wajib menggantikan seminggu sholat dia itu? Atau tidak? Ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan cukup mengganti yang 24 jam saja. Ketika dia sadarnya, dia tidak terlalu lama komanya, dia ganti di masa waktu yang seperti tidur lah kiranya, baru dia ganti. Tapi koma yang panjang tidak perlu dia ganti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang tadi taubat, kadang kita sudah berazam dan berniat melaksanakan 3 syarat taubat tadi, tapi kemudian melakukan lagi, baik sengaja ataupun tidak sengaja, dosa yang sama. Itu bagaimana? Kemudian, dan bagaimana kalau itu berulang-ulang? Apakah taubatnya tetap diterima? Yang kedua, istighfar atau taubat untuk orang
sudah meninggal, itu bagaimana caranya, lafaz apa yang diucapkan, dan apakah nama orang tua kita harus disebutkan? Ya, lafaznya seperti apa? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jadi pertanyaan terakhir ya. Berkaitan dengan ada dua pertanyaan ini. Yang pertama tentang orang yang sudah bertobat. Dia penuhi 3 syarat tobat tadi. Dia tinggalkan itu dosa. Dia menyesalin. Dan dia berazam untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Terus dia ngulangin, Ustaz. Kira-kira tobatnya diterima enggak? Selama 3 syarat dipenuhi, insya Allah tobatnya diterima. Terus gimana dia? Ya tobat lagi. Penuhi 3 syarat ini. Terus dia ngulangin lagi, Ustaz. Nggak ada masalah. Bukan nggak ada masalah. Anak-anak mungkin salah ketika ngomong tidak ada masalah. Itu masalah buat dia. Dia ngulangin lagi. Tapi ketika dia penuhin 3 syarat itu, Allah akan terima tobatnya. Jadi intinya orang ini melakukan dosa, berusaha untuk meninggalkan dosa itu. Ketika dia melakukan dosa itu, kembali melakukan dosa itu, terperosok dalam dosa yang sama, berulang-ulang kali, jangan putus asa. Jangan sampai kita termakan dengan bisikan syaitan yang mengatakan, oh udah antum gak usah tobat, antum pura-pura tobatnya antum, Allah gak terima tobat antum. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Jadi berulang kali, nanti kita akan bahas bagaimana ketika Allah mengatakan kepada hambanya yang terus melakukan dosa, tapi dia terus bertobat dan kembali kepada Allah, Allah terima tobatnya. Walaupun dosa yang sama diulang-ulang sama dia, dengan catatan syarat tobat itu terpenuhi. Baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana istighfar kita buat kedua orang tua kita? Sejatinya yang Anda tahu tidak ada lafaz khusus ya untuk istighfar buat kedua orang tua kita yang ada dalam Al-Quranul Karim. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasih sayang keduanya, kasihi keduanya sebagaimana keduanya merawatku, menyayangiku ketika aku kecil ya. Jadi kita boleh mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau dengan kata ucapan istighfar astaghfirullahalazim li wali walidayya wa li sairil mu'minin. Aku beristighfar ya Allah buat aku dan buat kedua orang tuaku. Apakah perlu disebutkan namanya? Tidak perlu disebutkan kalau memang kedua orang tua kita ya orang tua kandung kita. Tapi kalau kita mau beristighfar buat orang lain, maka kita sebutkan namanya. Umpamanya kita punya orang tua asuh. Maka kita, ya Allah astagfirullah, li fulana ya Allah. Ibu sambungku mungkin ya, istri bapaknya mungkin yang merawat dia, atau dia diasuh sama orang lain sehingga dia ingin mendoakan orang lain, itu dia sebutkan namanya karena dia bukan orang tua kandung dia. Maka kiranya seperti itu, dan jangan malas-malas istighfar. Ketika antum istighfar buat orang-orang mukmin semuanya juga. Antum akan dapatkan pahala dengan setiap mukmin yang antum doakan buat mereka. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Jadi itu termasuk lafaz istighfar buat orang ya. Allahumma ighfir li fulan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu termasuk kita minta ampun buat orang itu. Jadi tidak ada lafaz yang baku yang harus kita baca. Lafaz apa saja yang mengandung makna istighfar buat kedua orang tua kita, buat keluarga kita, maka diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana rasa itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.